Jumpa lagi dengan saya, Dr. Yelviza. Yang kali ini kita akan membahas pelajaran tentang adjective and adverbial phrase. Sebelumnya kita sudah membahas tentang noun, verb, adjective, adverb, dan kita juga sudah membahas phrase, yaitu tentang noun phrase and adjective phrase. Noun phrase dengan verb phrase, sorry. Nah, kali ini kita akan membahas tentang adjective phrase dengan adverbial phrase. So, what do you mean by adjective phrase? Apa itu adjective phrase? Adjective phrase merupakan kelompok kata ya, kelompok kata yang maknanya, yang inti katanya merupakan adjektif. Jadi dia adjektif, kelompok katanya adjektif. Nah, kalau dia adjektif, ya intinya adjektif, maka fungsinya sama dengan adjektif. Ya, jadi fungsinya sama dengan adjektif. Jadi dia bukan noun, tapi dia adjektif. Nah, sekarang bagaimana ya contohnya atau seperti apa dia? Nah, posisinya kita lihat karena dia fungsinya sebagai adjektif. Ya, adjektif itu apa fungsinya? Fungsinya kan menerangkan noun. Kalau dia menerangkan noun, jadi posisinya sebelum noun. Ya, walaupun dia kelompok kata, lebih dari satu kata, tapi dia tetap menemani noun. Nah, kalau noun yang diterangkannya terletak di subjek, maka posisinya di subjek. Kalau noun yang diterangkannya di predikat, ya sebagai predikat maka posisinya di tempat predikat. Begitu juga kalau nounnya ya menerangkan objek, maka posisinya di tempat objek. Ingat ini adalah keterangan noun karena dia intinya adjektif. Keterangan noun, berarti di mana noun berada? Maka dia berada sebelum noun. Kita lihat ada beberapa daftar adverb of degree, sebenarnya banyak lagi, ini beberapa saja. Ya, contohnya enough, ya, extremely, totally, completely, awfully, ya, fully, to, almost, just, nearly, entirely, deeply, fairly. Ya, ini ya daftar adverb of degree. Kita lihat bagaimana polanya. Adjective phrase dia terdiri dari degree dengan adjective. Contohnya slightly difficult, slightly difficult, totally right, extremely tired. Ya, yang diterangkannya difficult, right, tired. Ya, keterangannya slightly, totally, extremely. Yeah, let's see examples. English structure is slightly difficult. This is according to some students. Ya, mereka menganggap English structure is slightly difficult. You are totally right. Totally right. Right adjective totally sebagai adverb of degree. My mother is extremely tired after working. Nah, di sini tired sebagai adjektif diterangkan oleh extremely. The very diligent student presented his work well. Ya. Mana dia adjective phrase-nya?
very diligent. Kemudian mana noun-nya? Student. Nah, kalau noun phrase, the very diligent student. Noun phrase itu. Tapi kalau adjective phrase, hanya yang adjektif. Very diligent. Adjektif dengan degree dengan adjektif. We like to discuss with every smart teacher. Yeah. Every smart teacher itu noun phrase. Teacher is noun. Very smart is adjective phrase. Smart is adjective. Nah, kita lihat yang di garis bawahi itu ya, underline words itu, itulah yang disebut dengan adjective phrase. Ya. Adverb kita lihat, adverbial phrase. Ada degree, ya, ada degree, ada adjective. Jadi ada degree, ada adjective. Kemudian contohnya, so busily. So busily. Maka di sini kita lihat bahwa ya, kita lihat ya di so busily. Busily sebagai adverb. So-nya sebagai degree. To rudely. Rudely is adverb. To is adverb of degree. Seriously. Ya, seriously. Seriously sebagai adverb. Very sebagai degree, adverb of degree. Nah, ini contohnya. Ya, degree dengan adverb. Ya, degree dengan adverb. Jadi adverb ya dengan keterangannya. Oke. Kemudian kita lihat contohnya. The old woman stands very weakly there. Can you help her? The man who is there spoke very rudely to his daughter yesterday. After listening to her explanation, I can understand thoroughly enough why she didn't come to my class yesterday. Kita lihat ada kata yang digarisbawahi, very weakly. Very weakly dia menerangkan stands. Kalau dia menerangkan kata kerja, ya berarti dia adverb. Very weakly adverb. Mana adverb yang intinya weakly? Kemudian weakly diterangkan oleh very. Oke, ya. Jadi yang kita bahas di sini kita lihat adverbnya weakly itu sudah adverb. Ditambah keterangan dari adverb ini very. Can you help there? Ya, jadi kita lihat yang di garis bawah itu saja. The man who is there spoke very rudely to his daughter yesterday. Ya. The man who is there spoke very rudely to his daughter yesterday. Mana ya adverbial phrase di sini? Ya, yang menjadi adverbial phrase di sini very rudely. Mana adverbnya? Rudely. Keterangannya, ya degree-nya very. Jadi adverb dengan keterangannya ya. Very rudely. Menerangkan apa adverb ini? Adverb menerangkan
verb. Apa yang diterangkannya? Spoke. Ya, kata kerja. So the man who is there spoke very rudely to his daughter yesterday. Berikutnya, after listening to her explanation, I can understand thoroughly enough why she did not come to my class yesterday. Sebenarnya enough ya bisa berfungsi sebagai adjektifnya enough juga. Ya, adjektif juga enough. Nah, adverb juga bisa enough juga bisa berfungsi sebagai adverb. Misalnya, it is enough. Enough itu menerangkan it. Nah, maka enough di sana berfungsi sebagai adjektif. Tapi enough-nya di sana understand. Menerangkan understand, cukup paham. Menerangkan understand dia. Maka enough di sana, di sini fungsinya sebagai adverb karena dia menerangkan understand, menerangkan kata kerja. Nah, kata enough itu sendiri sebagai adverb bisa diterangkan oleh degree. Nah, thoroughly enough, completely enough. Nah, jadi bisa enough yang sebagai adverb bisa diterangkan dengan kata ya adverb of degree, completely enough. Nah, bisa kita gunakan itu. Jadi berarti completely enough berarti adverb ya. Ya, adverb ya dalam di sini ya karena understand. Ya, I can understand thoroughly enough. Nah, inilah dia adverb yang dengan keterangan yang kita maksud hari ini. Karena nanti bagaimana dengan yang lain, adverb of time, ya, adverb of place, kan dia juga bukan satu kata. Tapi misalnya, ya, on the table itu dia adverb, tidak bisa table saja. Jadi on dengan table itu sudah merupakan satu adverb. Jadi bukan adverb dengan keterangannya di sana. Dia memang phrase juga bukan satu kata ya, tapi ya phrase-nya di sana ada preposition, ada noun. On dengan the table. Nah, beda itu polanya dengan ini. Yang kita bahas ini khusus yang menerangkan adverb dia diterangkan oleh yang lain. Tapi kalau on the table, dari on sampai the table itu adverb. Ya, adverbnya yang berupa phrase. Kalau sekarang kita adverbial phrase, adverb dengan keterangannya. Ini perlu dipahami. Karena pada umumnya kalau adverb of place, itu adverb of time, ada preposition, ya dia tidak satu kata. Ada preposition dulu baru noun. Kalau tidak ada preposition, misalnya the table saja berarti dia noun. Atau tempat misalnya, a river misalnya, in the river misalnya. The river saja dia noun, thing itu. The river, place. Place itu thing. Jadi in the river, ketika ditambahkan dengan in, maka dia menjadi adverb. Jadi bukan the river dia. Jadi in itu bukan menerangkan adverb. The place itu bukan adverb. Yang adverbnya in the river. Beda dengan pola ini ya. Pola ini weekly. Weekly-nya itu yang adverb. Ya, sementara very itu menerangkan adverb. Tapi on the table, kesemuanya dari on itu adverb. Nah, jadi bukan adverb dengan keterangannya itu memang adverbnya yang terdiri dari beberapa kata. Nah, sekarang yang kita fokuskan itu bukan adverbial phrase, karena dia dalam bentuk phrase, misalnya adverb itu tentu saja dia dalam bentuk phrase, karena dia terdiri dari preposition dengan noun. Dia tidak masuk adverbial phrase itu kalau itu. Ya, on the table dia masuk prepositional phrase dia. Jadi bukan adverbial phrase. Nah, itu yang perlu diingat. Kenapa prepositional phrase? Karena itu preposition dengan noun.
maka kelompoknya prepositional phrase yang terdiri dari preposition plus noun. Nah, beda ya. Ini adverbial phrase. Oke. Setelah membahas materi tadi, ya, dan berdasarkan materi yang sudah Anda pelajari sebelumnya, coba mengerjakan tugas ini. Dan kerjakan tugas ini dimasukkan ke e-learning. Ya, tuliskan noun, verb, adjective, dan adverb kalimat di atas kalimat yang di sebelum ini. Ya. Kemudian tuliskan noun, ya, noun phrase, ya, and, lupa D-nya ya, and verb phrase. Tuliskan adjective phrase, ya di sini dan, ya, dan adverbial phrase. Jadi di atas tuh tadi D yang tinggal tuh dan itu. Tuliskan subjek dan predikat kalimatnya. Inilah tugas untuk memperdalam materi. Ya, semoga dengan penjelasan ini makin paham ya dengan apa yang sudah kita bahas sebelumnya. Dan kalau tidak paham, pelajari lagi materi sebelumnya. Karena dalam structure, jika satu materi tidak dikuasai, maka materi berikutnya susah untuk dipahami. Ya, jadi dia berurutan, saling berkaitan. Nah, satu masalah maka makin bermasalah sehingga menganggap nanti structure sulit. Padahal kalau tuntas di awal, tuntas semua pelajaran yang sudah kita pelajari, maka structure tidak akan dianggap sulit. Dan it is easy to understand. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe ya ketika mendengarkan materi ini atau sebelum mendengarkan materi ini. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.